Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Nufijidan yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu kita dapati ada seorang kiai yang bernama Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, hadahullahu ta'ala ilal haqqil mubin. Semoga beliau mendapat hidayah yang benar mumpung masih hidup, karena jika tidak beliau akan menyesal di akhirat atas permusuhan beliau terhadap dakwah yang hak ini, manhaj salaf, manhaj yang satu-satunya ya Allah ridhoi untuk seorang muslim menjalani hidup di atas dunia ini agar selamat nanti di akhirat. Yang mana kita dapati teman-teman, beliau kemarin mengunggah video di akun YouTube-nya yang mana narasinya memojokkan dan merusak reputasi Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu rahmatan wasi'ah wa askanahu fi fasihi jannatihi. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas dan menempatkan Ustaz Yazid rahimahullah ke dalam syurganya. Yang mana di akun channelnya Kiai Muhammad Idrus Ramli ini telah dikomentari lebih dari 9.000 orang, yang mana mayoritas mereka itu mengaku warga NU. Namun teman-teman justru mayoritas mereka merasakan kehilangan, membela dan begitu cinta serta mendoakan Ustaz Yazid rahimahullah, yang mana akhirnya Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli ini yang mana mungkin dia malah kena mental, tujuan untuk merendahkan, malah dia yang direndahkan. Wa'iyadzubillah. Inilah contoh yang mana harus kita umat muslim menjauhi, karena apa yang disampaikan Ustaz Yazid rahimahullah adalah apa yang mana sesuai dengan akidah kita kaum muslimin, yaitu mengajak kepada mentauhidkan Allah, tidak gulu kepada orang saleh, beribadah sesuai sunnah, meninggalkan bid'ah, meninggalkan khurafat. Ini pokok dari dakwah beliau, tidak ada yang lain. Bagi siapa yang betul-betul hatinya bersih, dia simak betul-betul apa yang dia sampaikan, maka tidak ada di situ di dalamnya mengajak kepada kebatilan. Mari kita baca ya di antara komentar para netizen ya di akun YouTube Bapak Kiai Haji Idrus Ramli hadahullah. Seperti Amir John mengatakan, saya dulu mengira Ustaz Yazid memecah belah umat, tapi alhamdulillah lewat video beliau yang sering dicaci maki oleh orang, akhirnya saya mengetahui dakwah salaf dan merasa kehilangan dengan kepergian beliau. Semoga Allah merahmati Ustaz Yazid dan dimasukkan di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Solikin Nisa ya. Terima kasih Kiai, dengan banyaknya ceramah Anda yang saya ikuti, akhirnya kami sekeluarga NU hijrah ke pemahaman salafi, dan ternyata Ustaz Salafi mengajarkan kebenaran sesuai sunnah. Yang lain ya, alhamdulillah, saya dulu preman, suka judi dan pemabuk. Setelah ngaji dengan salafi, saya sadar dan taubat sehingga paham sunnah. Apalagi sering mengikuti kajian Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Saya lebih mantap mengenal manhaj salaf. Semoga Allah tempatkan beliau di tempat yang sangat mulia di sisinya. Amin. Juga ada yang lain ya. Saya lahir dan besar di lingkungan NU. Saya kenal salaf dari Ustaz Yazid. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit sudah meninggalkan tradisi NU. Sudah tidak tahlilan, mengerjakan amalan sesuai sunnah, walaupun belum semuanya bisa. Mudah-mudahan suatu saat bisa berada di garis lurus manhaj salafi. Saya adalah orang yang kontra dengan Ustaz Yazid rahimahullah dalam banyak hal, tapi saya tetap menganggap beliau sebagai seorang muslim.
Jadi saya akan tetap bertarahum, ya, bersikap kasih sayang dengan mendoakan beliau. Menuduh Ustaz Yazid sebagai musuh Islam sudah sangat kelewatan dan kurang ajar. Saya orang NU, banyak cuplikan video Kiai Idrus Ramli yang saya lihat yang sering memojokkan para ustaz salafi, tapi ketika saya lihat video para ustaz salafi, ternyata mereka mengajarkan kebenaran sesuai sunnah, tuntunan Al-Quran dan sunnah. Terima kasih Ustaz Ramli, dengan ceramah Anda sekarang kami sekeluarga jadi senang lihat dan dengarin ceramah ustaz salafi dan belajar sunnah, sedikit meninggalkan perkara yang bidah. Alhamdulillah. Jujur saya dulu suka sama Idrus Ramli karena kita sama-sama berasal dari satu kota di Jatim. Tapi entah kenapa makin lama malah makin muak saya mendengar di ceramah. Alhamdulillah saya kenal manhaj salaf. Sejak saat itu saya mulai tinggalkan kesyirikan, rokok dan lain-lain. Alhamdulillah, semoga Ustaz Yazid dikaruniai syurga Firdaus. Ya Allah, amin. Ana dari keluarga NU dan alhamdulillah sudah mengenal manhaj salaf, semakin yakin beragama sesuai sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Semoga saudaraku yang lain juga mendapatkan hidayah dari Allah dan istiqamah. Saya berasal dari warga NU Tulen, Jawa Timur. Alhamdulillah dengan adanya ceramah Ustaz Yazid rahimahullah tercerahkanlah pandangan Islam yang lurus, simpel dan murni dari ajaran Quran dan sunnah sesuai ajaran Rasulullah. Semoga Ustaz Yazid diberikan pahala jariah dari jalan terang yang dirintis beliau. Amin. Semoga dengan video ini semakin mengangkat derajat Ustaz Yazid rahimahullah setinggi-tingginya, dan bagi orang ini hatinya kotor, pendendam, umat Islam semoga bisa menilai. Jadi itulah teman-teman ya, di antara komentar netizen yang mana membela Ustaz Yazid. Alhamdulillah mereka berbicara berdasarkan hati nurani dan sesuai apa yang mereka dapati yang disampaikan oleh Ustaz Yazid, bukan hawa nafsu tapi mengajak kaum muslimin kepada Allah dan Rasulnya sebagai bentuk kasih sayang, walaupun banyak yang berusaha menjatuhkan kehormatan beliau, menuduh beliau dengan bukan-bukan. Dan semoga mereka yang masih hidup kembali introspeksi dan melihat kembali course check atas apa yang dahulu dia fitnah, dia celah, yang sampai mati malah merugi di akhirat, wa'iyadzubillah. Dan juga ada ungkapan mendalam ya dari Harry Pras yang dahulunya juga pernah bercerita terkait dirinya sendiri yang dahulu juga tidak suka dengan Ustaz Yazid, kemudian beliau buka hatinya, beliau dengarin, akhirnya beliau menerima dengan penuh kelapangan dada atas kebenaran manhaj salaf ini. Mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah beberapa jam video dari Kiai Idrus Ramli diupload yang membahas tentang Abu Jahal, meninggalnya Abu Jahal, dan cerita itu diungkapkan oleh Kiai Idrus Ramli bertepatan dengan meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ini sungguh menyakiti banyak hati umat ya teman-teman, yang dimana kita lihat sendiri betapa membludaknya orang-orang yang datang untuk mensolati beliau. Bahkan untuk mensolati beliau pun itu dibagi sampai 3 kloter. Nah, kita bisa menyaksikan sendiri di sini teman-teman, bahwa dulu Ustadz Yazid ini yang sangat-sangat dibenci oleh banyaknya orang. Bahkan beliau sampai mau dibunuh, mau dibakar rumahnya, orang-orang preman-preman bayaran dan lain sebagainya bawa parang teman-teman. Allah. Perkara apa? Perkara beliau mengajak orang beribadah atau beragama dengan cara yang gampang. Ya kan? Gampang kan? Beribadah dengan cara yang gampang. Ketika ada orang meninggal, begini tata caranya. Gak perlu tahlilan karena itu bisa memberatkan dan juga bisa menyusahkan orang yang ditinggal. Ya meskipun dibangun beberapa hiasan di situ bahwa ada orang datang ke sana bawa beras, bawa telur, bawa ini. Iya, tapi tetap menyusahkan. Apalagi acara makan-makannya. Di sini Ustadz-Ustadz Salafi cuma bagian itu kok, yang ingin ngajak kita beragama dengan cara yang simpel. Mau ikut kajian ya di masjid begitu. Gak perlu mengadakan majelis-majelis sholawat jengkrak joget. Dan akhirnya apa? Kita terperosok kepada bid'ah-bid'ah
yang kita anggap baik di situ. Padahal tidak ada yang namanya bid'ah baik, ya. Meskipun kita menganggap baik, tentu yang namanya bid'ah ini akan membawa kita pada improvisasi dalam beragama, ya. Membuat ibadah-ibadah baru, ritual-ritual baru, membuat amalan-amalan baru. Dan bukan cuma berhenti pada amalan-amalan baru, teman-teman. Yang didakwahkan oleh Ustadz Yazid dari dulu adalah yaitu khurafat. Dimana di Indonesia ini memang sangat kental sekali ya dengan khurafat. Saya memang adalah orang yang sangat anti terhadap khurafat sebenarnya. Tapi dulu saya masih sempat percaya pada khurafat. Dulu sekali. Tapi setelah saya sadar sedikit-sedikit ya. Orang ini sedikit demi sedikit belajar, tahu, dan pada akhirnya pasti akan mengembalikan semua pada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Hadis apa? Orang-orang yang katanya bisa kebal, bisa terbang, jalan di atas air, begini, begitu. Yang bisa menurunkan untai emas, susu, dan lain sebagainya itu. Yang bisa mereka lakukan sekehendak jidat. Terbang, hai anakku, satu-satu. Terbang, teman-teman. Itu yang diberantas oleh Ustadz Yazid. Dan sekarang tinggal kita. Ya, sekarang giliran kita untuk melanjutkan perjuangan itu. Untuk melawan khurafat-khurafat seperti ini. Dan kita lihat betapa indahnya ajaran Salafi ini ketika orang memuliakan seorang guru. Bukan gulu ya. Bukan gulu. Karena Ustadz Yazid sendiri melarang kita untuk gulu. Ketika ditanya oleh jemaah, wahai Ustadz Yazid, bagaimana kalau tidak ada engkau? Tidak ada Ustadz Abdul Hakim? Siapa yang mau kita ikuti? Sampai bertanya seperti itu. Pertanyaan yang gulu, kata beliau. Beliau mengaku sendiri kalau kita bisa salah. Kita bisa keliru, kita bisa khilaf. Maka apapun yang salah jangan diikuti. Dan apabila benar, itu pasti datangnya dari Allah. Begitu, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari oknum-oknum Habib, oknum Kiai, Gus, memberi jaminan tiket VIP masuk surga. Beda sekali ahlaknya. Hei Maman, saya tahu kalau ente itu pemaksiat dan lain sebagainya, fasik. Maka dari itu saya kasih tiket, Man. Nih, masuk surga tanpa hisab. Nanti kalau ditanya sama Munkar Nakir, gak usah dijawab, langsung masuk. Kalian tidak akan pernah menjumpai akhlak seperti ini pada dakwah-dakwah Salafi. Tidak akan pernah. Ya, penjamin surga. Oh, keluar masuk surga kalau mereka, teman-teman. Allah. Kekuburan mereka rangka. Kekuburan wali-wali mereka rangka dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan dari mereka kekuburan, naik ke kuburannya, teman-teman. Sampai sendal-sendalnya naik, teman-teman. Lul. Dibikin lawakan sama mereka. Dan saya yakin ini bukan orang-orang Salafi. Dan itu bukan cuma satu-satunya. Banyak fenomena orang-orang ke kuburan seperti itu. Tetapi ketika kalian melihat jemaah Ustadz Yazid Jawas, ketika takziah mengantarkan beliau ke kuburannya, mereka lepas sandal, teman-teman. Dan di jalan yang sudah dibuat. Tidak naik-naik ke kuburan, duduk di atas kuburan, tidak ada. Dan kita lihat seperti apa tanggapan dari Kiai Idrus Ramli. Menganalogikan Ustadz Yazid seperti Abu Jahal, Khawarij, Ahlul Bid'ah katanya. Padahal ketiga ini tidak ada di dalam diri Ustadz Yazid. Bahkan yang dia sebutkan Ahlul Bid'ah, ya mereka sendiri. Dengan alibi apa? Bid'ah hasanah. Dan sekarang coba kita simak komentar-komentar di video Kiai Idrus Ramli yang kemarin dia posting. Bagaimana respon dari orang yang nonton video itu? Kita lihat seperti apa komentar-komentar dari netizen. Saya warga NU, sering mendengar ceramah beliau, banyak perjuangan dakwah Islam lewat beliau. Semoga Allah tempatkan ke surga firdausnya. Amin. Ya, ini juga bertanya nih, radikalnya di mana? Menyesatkan oknum tertentu, nggak pernah menyebarkan kebencian terhadap organisasi tertentu, nggak pernah membuat ajaran yang menyimpang dari 4 mazhab, nggak pernah. Radikalnya di mana? Lalu ada yang membalas di sini di bawah, nggak ikut sholawat joget. Mas asyidi idhasya tasyida. Saya gak pernah bedakan mana NU, mana Muhammadiyah, mana Salafi, dan lainnya. Tapi Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas sungguh membuka mata tentang tauhid. Menangis saya melihat beliau wafat, hati ini sedih. Sampai saya mengejar dari Bintaro ke Bogor di dini hari demi ikut sholat jenazah Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Ya, kita bisa saksikan sendiri memang. Sampai sekarang saya baca zikir pagi petang dari buku Ustadz Yazid Allah Yarham, dan saya menghafalnya. Semoga bisa jadi pahala jariah untuk beliau. Semoga Allah tempatkan beliau di surga tertinggi. Amin.
banyak komentar-komentar positif kepada Ustadz Yazid ya teman-teman. Meskipun di isi video ini fitnah yang sangat keji. Tuduhan takfiri, tuduhan ahlul bid'ah. Padahal orang yang menuduh itulah yang ahlul bid'ah. Saya pertama kali mengenal sunnah berkat Ustadz Yazid rahimahullah. Semoga beliau dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin. Terima kasih Idrus Ramli. Karena engkau, aku tahu Ustadz Yazid Jawas dan Ustadz Salafi lainnya. Dakwah Ustadz Yazid dan Ustadz Salafi semakin berkibar. Amin, Allahumma amin. Di sini kita bisa saksikan ya teman-teman, bahwa umat semakin cerdas, umat semakin berpikir. Toh yang diajak oleh Ustadz Yazid Jawas ini hanyalah bagaimana kita beragama dengan cara yang simpel. Jangan percaya pada khurafat, jangan percaya kepada takhayul, apalagi mengerjakan bid'ah. Karena sangat banyak teman-teman. Kalau kita membaca tentang dalil-dalil bid'ah, banyak sekali larangannya, ya. Banyak sekali larangannya. Tapi yang ingin saya bahas di sini bukan perkara bid'ahnya, tapi kecintaan umat kepada Ustadz Yazid. Meskipun beliau keras ya, beliau tegas, tapi tidak pernah keluar kata-kata kotor. Tidak pernah keluar kata-kata kasar dari beliau. Seperti yang kita saksikan pada oknum-oknum Habib. Bangsat, anjing, tolol, ya, babi. Nggak ada. Tidak pernah terucap dari lisan Ustadz Yazid Jawas perkataan seperti itu. Tetapi yang terjadi pada oknum-oknum Gus, oknum-oknum Habib. Jadi mari, di sini kita berpikir lebih cerdas lagi, berpikir lebih realistik lagi. Kalau kita menyaksikan banyaknya orang-orang menyimpang, tidak lain tidak bukan mereka adalah pengikut hawa nafsu yang sama sekali tidak mau kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ketika kita mengingatkan mereka, apa yang mereka ucapkan? Wahabi, sok suci, sok bener. Nah, kalau mereka solawatan sambil joget-joget, benernya dari mana? Baca solawat, joget, dangdutan teman-teman. Banyak videonya. Benernya dari mana? Sekarang saya tanya, benernya dari mana? Ya Habib Muhsin, ikdi hajatina. Minta hajat kepada orang yang sudah mati. Dari mana benernya? Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW wafat, yang jelas-jelas Rasulullah itu adalah seorang Rasul. Manggil Abbas. Abbas dipanggil sama Umar. Untuk apa? Bertawassul kepada Abbas. Bukan kepada Nabi yang sudah wafat. Tapi ketika kita menjumpai sekarang ini, banyak orang-orang membangun-bangun kuburan. Zikiran di kuburan, keliling-keliling, angguk-angguk. Habis itu minta hajat. Allah. Saya tidak tahu mau berkomentar apa teman-teman. Semoga kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cahaya di mana kita bisa mencari kebenaran, memantapkan hati untuk memilih mana jalan yang mau kita jalani. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah.